rumah sakit William Booth misalnya, atau rumah sakit X tertentu ya, rumah sakit lain, RKZ, atau rumah sakit manapun itu, biasanya CT kontras menggunakan air teh biasanya. Tetapi karena penelitianmu ingin menggantikan posisi teh dengan air susu, karena dirasa susu lebih cepat menghasilkan atau meningkatkan diuretiknya lebih cepat, maka posisi penelitianmu silahkan mengambil eksperimental, menguji pasien dengan tambahan susu. Ya, jadi selama ini dia pakai teh, kamu hadir untuk memberikan air susu, maka silahkan pakai eksperimen. Sedangkan observasional, contohnya ingin mengukur hubungan antara pengetahuan dan perilaku pendamping pasien dalam penggunaan apron PB. Jadi benar-benar peneliti hanya melihat, oh pasien ini pakai apron ditulis. Oh pasien ini tidak menggunakan apron ditulis. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ultimatum, tidak ada pemberian apron yang dilakukan oleh peneliti ke respondennya. Jadi benar-benar peneliti hanya melihat saja. Oke ya. Apa beda observasional deskriptif dan observasional analitik? Observasional deskriptif ini menggunakan total populasi, total pasien yang digunakan. Misal, untuk pasien-pasien yang langka, pasien radioterapi misalnya. Di radioterapi, kanker serviks 1 bulan hanya ada 20. Penelitian saya mau saya lakukan selama 1 bulan saja. Maka ambil semua 20 pasien tersebut dan lakukan penelitian desain observasional deskriptif. Tetapi jika pasiennya tadi contohnya ingin melihat hubungan antara pengetahuan dan praktik penggunaan apron PB pada pendamping, 1 bulan ada 700 pendamping, dan kamu tidak sanggup meneliti semua 700 pendamping, maka silahkan ambil observasional analitik dengan menghitung sampel. Menghitung sampel penelitian. Arti dari sampel penelitian adalah sebagian populasi. Ya, silahkan ambil sampelnya, cari rumusnya, masukkan angka populasinya, maka akan keluar sampelnya sejumlah kurang dari 700. Oke ya, lanjut. Lalu apa beda observasional analitik cross-seksional, observasional analitik case control, dan observasional analitik cohort? Bedanya apa? Kalau observasional analitik cross-seksional, ini artinya variabel X dan variabel Y diukur dalam satu waktu yang bersamaan. Contoh, ingin mengukur hubungan antara pengetahuan dan praktik penggunaan apron. Karena saya menggunakan cross-seksional, maka saya akan mengukur pengetahuannya di ruang tunggu dan mengukur perilakunya saat di dalam ruang pemeriksaan. Jadi dalam satu waktu saya mengukurnya. Pengetahuan di ruang tunggu, perilaku di dalam ruang pemeriksaan.
Itu cross seksional, ya. Kalau case control ini peneliti harus membagi menjadi kelompok case dan kelompok kontrol. Artinya, peneliti berkewajiban untuk mengelompokkan pendamping-pendamping mana saja yang menggunakan apron dan pendamping mana yang tidak menggunakan apron. Saya kelompokkan terlebih dahulu. Setelah saya kelompokkan, lalu besoknya saya baru menemui satu persatu pendampingnya untuk saya tanyai pengetahuannya. Jadi mundur ke belakang. Nah, case control ini lebih cocok ketika kamu sudah memiliki kerangka pengelompokan kasus dan kontrolnya. Saya coba lihat-lihat di artikel untuk di radiologi yang menggunakan case control ini sangat minim sekali. Karena radiologi fungsinya untuk penegakan diagnosis, bukan untuk pengobatan. Ya, jadi kalau untuk pengobatan, melihat pasien sakit dan pasien sehat jauh lebih mudah daripada melihat atau mendiagnosa pasien sakit dengan pasien yang tidak sakit, yang sehat. Ya, karena di proses diagnosa penyakit itu posisinya semua nggak tahu nih dia sakit atau enggak, tapi ada keluhan kan begitu. Makanya butuh diagnosa. Jadi kurang rasanya sampai saat ini saya belum menganjurkan mahasiswa untuk menggunakan case control karena belum ada skenario yang pas untuk case control di TRP. Oke. Untuk cohort. Nah, selanjutnya observational analytic cohort ini maju ke depan, teman. Jadi cohort ini ada dua, cohort retrospektif sama cohort prospektif. Bedanya apa? Kalau cohort retrospektif itu data yang ada sekarang dilihat ke belakang. Contohnya, ingin menilai faktor penyebab kejadian reject atau reject analysis. Nah, otomatis kalau menggunakan cohort, pakailah cohort retrospektif, yaitu carilah citra-citra yang sudah di-reject, baru dinilaikan kira-kira ini rejectnya kenapa. Jadi cohort retrospektif. Ya, biasanya untuk observational analytic cohort ini untuk topik-topik atau tema-tema penelitian yang sifatnya ngambil data atau ngambil raw data, ngambil hasil citra yang ada di workstation. Maka silahkan pakai cohort. Ya, oke, observasional. Dari sini observasional ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut. Penelitian kuantitatif eksperimental. Eksperimental ada desain pre-eksperimen. Pre-eksperimen ini nama bahasa Indonesianya adalah uji coba awal. Sehingga pre-eksperimen ini cocok untuk rancang bangun untuk rancang bangun alat. Jadi yang mana alat itu belum diberikan ke calon pengguna, maka dia perlu dilakukan pre-eksperimen. Biasanya ke volunteer, begitu-begitu. Pre-eksperimen. Ya. Nah, kalau true dan quasi eksperimen, ini yang diberikan langsung ke user. Kalau true eksperimen, ini usernya atau penggunanya atau respondennya harus melewati tahap karantina terlebih dahulu untuk mengontrol variabel pengganggu lainnya. Kalau kuasi eksperimen, ini respondennya tidak perlu dilakukan karantina
sehingga adanya variabel pengganggu masih diperbolehkan. Ya, itu kuasa eksperimen. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Antara penelitian kuantitatif observasional dan penelitian kuantitatif eksperimental. Ada yang mau tanya? Permisi Bu Berlin, mohon maaf. Silahkan, Mbak. Bu, maaf tadi ketika menjelaskan cross-seksional yang artinya variabel, jaringan saya sempat terputus. Boleh minta tolong dijelaskan ulang Bu penjelasannya? Oke. Penelitian kuantitatif observasional dengan desain. Oh, saya salah. Penelitian kuantitatif observasional analitik dengan desain cross-seksional, ini artinya peneliti mengukur variabel X dan variabel Y dalam satu waktu. Contoh, peneliti ingin menguji hubungan antara pengetahuan dan perilaku penggunaan apron pada pendamping pasien. Maka peneliti sebelum melihat langsung perilaku penggunaan apronnya, peneliti memberikan kuesioner pengetahuan di ruang tunggu. Jadi pendampingnya diberi kuesioner dulu di ruang tunggu, kalau sudah selesai dikumpulkan kuesionernya, baru dilihat masuk ke dalam, oh dia pakai apron atau tidak. Jadi peneliti benar-benar hanya ketemu satu kali saja, bertemu satu kali dengan respondennya. Ini desain ini yang sangat cocok bisa digunakan oleh TRP. Kenapa? Karena mengingat pasien di radiologi itu biasanya hanya satu kali ke radiologi. Ya, kecuali kalau radioterapi. Kalau pasien radioterapi besok kontrol terus sampai 25 penyinaran. Tapi kalau di radiologi, hari ini fototorak, besok nggak fototorak lagi. Besoknya lagi fototorak enggak. Jadi cukup satu kali ketemu, maka silahkan gunakan cross sectional. Begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman terkait ini fundamental sekali ya. Pemilihan jenis dan desain ini tidak boleh salah. Karena ini benar-benar fundamental. Dasar utama ini. Oke teman-teman, bisa dilanjut? Bisa ya? Oke. Lanjut, ini tadi penjelasannya. Ciri khas dari observasional adalah tidak memberikan perlakuan kepada responden. Loh Bu, kalau penelitian saya membuat video edukasi atau media promosi, apakah saya pakai observasional? Jawabannya iya atau tidak? Hmm? Coba saya tanya Mbak Cantadella. Cantadella ada? Ya Bu Berlin. Ya, Mbak, kalau misalnya peneliti ini membuat media promosinya berupa leaflet atau video edukasi, diberikan ke respondennya atau ke pasien CT scan kontras. Kira-kira desain atau jenis penelitian mana yang cocok, Mbak? Observasional. Hmm, kenapa observasional? Pasiennya diberikan video berupa video edukasi. Oke, ada lagi, Mbak, yang mau dijawab? Tidak ada. Oke, sekarang Shopee Haidar.
Iya, Ibu. Ya, Mas, gimana, Mas? Bagaimana pendapatmu atas jawaban Mbak Canta tadi? Gimana? Setuju apa enggak dengan Mbak Canta tadi, Mas? Setuju. Setuju. Oke. Monica Handini. Mbak Monica Handini ada? Ada Bu Berlin? Ya, gimana Mbak Monica? Setuju dengan jawabannya Mbak Canta? Setuju Bu, karena observasional itu lebih ke apa ya? Yang diambil kan nanti informasi dari pasiennya gitu Bu. Jadi nggak memberikan perlakuan khusus ke pasien Oke, atau saya ulangi eksperimen. sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi ininya, kasusnya. Jadi, seorang peneliti membuat media promosi kesehatan berupa leaflet atau video edukasi. Lalu leaflet atau video edukasinya itu diberikan ke responden atau pasiennya, pasien CT scan kontras. Kira-kira jenis penelitian mana yang cocok, Mbak? Observasional atau eksperimental? Observasional Bu, kalau Oke, menurut saya. baik. Terima kasih, Mbak. Lanjut. Fauzi Irfan. Nggih, Bu. Oke, apa Mas? Setuju dengan jawaban tiga Nggih, Bu temanmu yang Berlin. tadi? Eh, menurut saya kok lebih ke eksperimental nggih, Bu. Karena kan niku memberikan suatu perlakuan ke pasien. Oke, Mas Fauzi punya pendapat lain berupa penelitian kuantitatif eksperimental. Oke, sekarang saya coba tanya ke Ferosi Ahmed. Mas Ferosi pilih yang mana? Jadi, Bu, kalau menurut saya lebih ke eksperimental, Bu, karena Kenapa? video edukasi atau leaflet yang diberikan ke pasien itu dapat mengubah perspektif atau pengetahuan dari pasien itu sendiri, gitu. Oke, baik. Berarti dua memilih eksperimental, dua memilih observasional. Tiga memilih observasional. Lanjut. Selma Naila. Mbak Selma, menurut Mbak Selma, dengan kasus peneliti yang saya sampaikan tadi, lebih cocok observasional atau eksperimental? Kalau menurut saya eksperimental Bu, karena ya itu tadi memberikan video edukasi kepada pasien. Oke, berarti tiga sama ya. Tiga eksperimental, tiga observasional. Terakhir, Intan Zahara. Menurut Mbak Intan, pilih yang mana? Menurut saya juga eksperimental, Bu. Kenapa? Karena melalui video tadi kan pasien diberi perlakuan. Oke, berarti empat eksperimental ya. Gongnya ini, Muhammad Firman Adi. Mas Firman, menurut Mas Firman pilih mana? Observasional atau eksperimental? Kalau saya sendiri pilih yang eksperimental, Bu. Sesuai sama Kenapa? jawaban sesuai jawaban Vero tadi, itu buat mengubah perilaku atau sifat buat yang menonton video kita gitu. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi memilih observasional, mohon maaf, jawaban kalian salah. Kenapa? Karena pasien, tadi kan kasusnya adalah peneliti membuat.
membuat media promosi berupa leaflet atau video edukasi. Yang mana leaflet atau video edukasi tersebut akan diberikan ke pasiennya atau respondennya. Jadi nggak bisa kalau menggunakan observasional. Karena di jenis penelitian observasional itu kita tidak memberikan apapun, termasuk memberikan eh, hasil produk yang kita hasilkan. Jadi benar-benar peneliti itu ngelihat saja, ngelihat oh begini alurnya, oh begini praktiknya, oh begini pengetahuannya, hanya begitu saja. Sedangkan eksperimental itu memberikan sesuatu tambahan. Jadi kalau biasanya pasien tidak mendapatkan edukasi, alias biasanya dia hanya mendapatkan edukasi dari lisannya radiografer saja. Lalu kehadiran peneliti ini ingin menambah berupa video edukasi atau berupa leaflet, maka itu termasuk eksperimental. Karena ada perlakuan tambah yang biasanya hanya lisannya radiografer, sekarang ditambah leaflet dan video edukasi. Ya, lalu contoh lain. Peneliti itu tertarik melakukan penelitian di rumah sakit daerah yang mana dia baru saja membeli alat MRI. Ketika membeli alat MRI tersebut, ternyata ada fitur baru, yaitu fitur kecerdasan buatan atau fitur AI di alat MRI tersebut. Selama ini, radiografer selalu menggunakan fitur yang manual atau yang otomatis, tidak pernah menggunakan fitur AI. Lalu kehadiran seorang peneliti ini ingin memberi informasi ke radiografer bahwasannya ini ada fitur AI yang bisa digunakan. Selama proses penggunaan fitur AI itu masuk sebagai rangkaian penelitian. Jadi tujuan dari penelitiannya adalah ingin membandingkan kualitas citra yang dengan fitur AI dan tanpa fitur AI. Nah, kira-kira peneliti ini harus menggunakan jenis observasional atau eksperimental. Coba saya ingin dengar suaranya Yulia Suci. Kalau menurut saya lebih ke eksperimental yang bagian eksperimen Bu, karena itu kan dilakukan uji coba awal ya. Oke, bagian pre-eksperimen ya, karena uji coba awal. Oke, saya ingin dengar pendapat dari Nathan Harley. Kira-kira cocok menggunakan yang mana, Mas? Bisa diulang lagi Bu, tadi study case-nya gimana Bu? Oke, skip ya. Saya ingin dengar pendapat dari Ziad. Kalau dari saya sendiri itu menjadi eksperimental yang true eksperimen, Bu, karena membandingkan suatu kelompok. Oke, true eksperimen ya, Mas Ziad ya. Iya, Bu. Oke, berarti ada dua. Satunya tadi Mbak Yulia pilih pre-eksperimen, Mas Ziad milih true eksperimen. Oke, lanjut. Saya ingin dengar pendapat dari Merlinda. Mbak Merlinda ada? Iya, Bu, ada. Ah, lebih baik pilih yang mana, Mbak? Jenis penelitiannya? Kalau untuk jenis penelitiannya itu
dari yang keempat ini aja, Bu. Itu Tuh, saya yang bebas, Mbak. eksperimen, Kualitatif juga boleh, ha? yang eksperimental, Ibu. Eksperimental, yang mana desainnya? Desainnya yang true. Kenapa? Karena ya tadi seperti yang Ziad bilang itu perbandingannya itu, Ibu. Dari case-nya itu ada perbandingan. Perbandingannya. Oke, lanjut. Margi. Menurut Mas Margi, cocoknya menggunakan apa, Mas? Kalau saya yang eksperimental, Bu, yang true Kenapa? eksperimen juga. Karena dia membandingkan karena membandingkan tadi studi case itu, Bu. Oke. Jadi semua tadi sepakat pilih eksperimental ya. Karena yang biasanya radiografer hanya menggunakan tanpa AI, lalu sekarang ada penambahan dengan fitur AI. Benar. Berarti sudah mulai paham kalian pakai eksperimental. Tinggal pilih desainnya mau pre-eksperimen atau true eksperimen. Tadi saya menyampaikan kalau menggunakan pre-eksperimen, maka dia benar-benar uji coba awal yang diberikan sebelum ke user aslinya. Contoh rumah sakit tersebut ada pasien, dalam 1 bulan sudah kalian kondisikan 1 bulan ini nanti saya larikan ke true eksperimen misalnya. Ternyata di lapangan sebagian besar pasien atau hampir semua pasien menolak untuk dijadikan responden penelitian. Maka nggak bisa dong pakai pasien. Bisanya pakai yang lain. Pakai bisa pakai Phantom atau pakai volunteer. Tergantung nanti kalian etiknya lolos yang mana karena berkaitan dengan pemeriksaan MRI kan tadi ya. Nah, kalau pakai non-user asli, maka silakan pakai pre-eksperimen. Tapi kalau berhasil menggunakan user asli, dalam hal ini adalah pasien, maka silakan menggunakan true eksperimen. Ya. Oke, jadi sudah mulai paham ya beda observasional sama analitik. Oke, lanjut. Ini eksperimental itu adalah memberikan perlakuan. Perlakuan ini dalam hal apapun, sequence, gel, alat tambah, kemudian edukasi, kemudian instruksi bahasa lain. Pokoknya yang di luar kebiasaan pasien di rumah sakit tersebut lah, atau di luar kebiasaan radiografer di rumah sakit tersebut, itu masuk ke eksperimental. Ya, jadi sekali lagi kalau penelitianmu itu memberikan tambahan di luar alur atau kebiasaan kondisi di lapangan, maka masuk ke eksperimen. Oke ya, desain penelitian, ini penjabarannya. Kalau mau menggunakan observasional deskriptif, maka semua total populasinya dilibatkan. Ya, deskriptif nanti output hasilnya bisa berupa sebaran seperti ini. Kalau memang wilayahnya satu Indonesia. Atau mau satu wilayah kota Surabaya, kota Jakarta, maka sebarannya seperti ini. Jadi kalau memang kalian ingin memetakan rumah sakit berdasarkan modalitasnya, maka silahkan menggunakan deskriptif. Nanti hasilnya berupa pemetaan modalitas. Ini yang biasanya digunakan oleh website PARI dalam menganalisis keberadaan modalitas di semua rumah sakit. Ya, nih contoh-contohnya. Ya. Kalau yang analitik, karena tadi jumlah populasinya terlalu besar, sehingga nggak sanggup, Bu. Saya biasanya ngambil pasien, kunjungan pasien fototorak 1 bulan bisa 400 sampai 500. Saya ambil semua, saya nggak sanggup, maka saya gunakan sampel atau sebagian dari populasi. Maka larikan ke observasional analitik.
Oke ya. Ini nanti masing-masing bisa kalian pelajari. Ini tabel dari segi desain, cross-sectional, sampelnya random. Artinya kita tidak melihat mana yang bermasalah dan mana yang tidak bermasalah ya. Semuanya kita ambil karena kita anggap sebagai populasi yang homogen. Contoh tadi, ketika saya mau melihat hubungan antara pengetahuan sama praktik penggunaan apron, maka saya tidak perlu mengelompokkan mana saja pendamping yang menggunakan apron dan mana saja pendamping yang tidak menggunakan apron. Semua saya anggap pendamping yang hadir itu sudah mengetahui bahwa apron itu wajib bagi pendamping. Maka saya anggap sebagai random, saya pilih cross seksional. Ya, oke. Kemudian sekali waktu, jadi hanya satu kali saja ketemu sama pasiennya atau sama respondennya. Kemudian kita bisa mengukur hubungan antara penyakit dan faktor risiko. Cross-seksional karena dia hanya sekali waktu, maka kualitas penelitiannya lebih rendah daripada case control dan cohort. Untuk case control dan cohort ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketemu pasien atau respondennya lebih dari satu kali. Hari ini ketemu untuk mengelompokkan mana yang pakai apron dan mana yang tidak pakai apron. Besok ketemu lagi, bisa ke rumahnya, bisa kemana gitu ya, ketemu lagi untuk mengukur pengetahuannya. Besoknya lagi ketemu lagi untuk mengukur pengetahuan pasca mengisi kuesioner yang kemarin. Terus berkali-kali. Sehingga dia bisa memunculkan faktor kausal awal. Ini lebih baik, case control ini sama cohort lebih baik daripada cross section. Tapi untuk kita mau menggunakan cross sectional pun nggak masalah. Yang penting skenarionya benar. Ya, lanjut eksperimen, eksperimental karena dia memberikan uji coba. Nih ya, contohnya seperti ini. Jadi karena dia memberikan perlakuan baru, maka ada hal yang dimanipulasi. Kalau ini menggunakan pembuatan gel, maka yang dimanipulasi adalah penggunaan gelnya. Kalau pemberian media promosi atau edukasi, maka yang dimanipulasi adalah media pemberian edukasinya. Kalau yang dipertimbangkan adalah sekuensnya, maka yang dimanipulasi adalah jenis sekuens yang diberikan ke pasien. Nah, beda true sama kuasi. Tadi kalau pre kan uji coba awal ya, biasanya ke volunteer atau ke phantom. Nah, kalau ke user asli atau ke pasien, penentunya adalah true atau kuasi. Bedanya apa antara true dan kuasi? Kalau true eksperimental, pengendalian variabel pengganggunya rigid. Jadi pengendalian variabel pengganggu ini benar-benar strict. Harus usia sekian, harus sekian, harus sekian, harus sekian. Jadi di kriteria inklusinya akan banyak sekali fungsinya untuk mengontrol homogenitas antar respondennya. Jadi benar-benar cari semirip mungkin. Nah, tapi kalau kuasi eksperimen itu dia beberapa variabel beberapa variabel pengganggunya tidak bisa dikontrol. Ya, jadi kalau true dia bisa dikontrol. Tapi kalau kuasi eksperimen variabelnya beberapa tidak bisa dikontrol. Seperti ukuran organ. Ada yang tidak bisa dikontrol terlalu rigid. Misalnya ukuran bladder. Ukuran bladder ketika mengembang, ada yang sudah mengembang maksimal aja hanya berapa mili, yang mengembang minimal berapa mili. Nah, karena jaraknya terlalu kecil, kadang biasanya dilarikan ke kuasi eksperimen. Tapi hasilnya apakah sama, Bu? True eksperimen sama kuasi eksperimen? Sama.
ya. Tapi ya karena true itu tadi lebih rigid, lebih strict, cari respondennya lebih spesifik, maka kita menghargai yang true eksperimen. Ya, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini rancang bangun untuk yang eksperimen, untuk tur eksperimen dan kuasa eksperimen, ciri khasnya selalu ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol ini kelompok yang tidak diberi perlakuan, jadi yang seyogyanya dia pemeriksaan biasanya. Sedangkan kelompok perlakuan ini yang diberikan tambahan. Fungsinya untuk membandingkan tambahan perlakuan yang kita berikan itu lebih baik atau lebih buruk dari kontrol yang biasa mereka lakukan. Oke ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait jenis dan desain penelitian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, waktu dan lokasi sudah, jenis dan desain penelitian sudah. Sekarang lanjut ke definisi operasional. Nah, di definisi operasional variabel ini adalah menjabarkan atau mendetailkan variabelmu itu apa, bagaimana cara mendapatkan variabel, bagaimana cara mengukur variabel, dan bagaimana cara memvalidkan atau mereliabelkan variabel yang kamu miliki. Contoh, variabel tingkat kecemasan. Kalau kita hanya menamai variabel kita sebagai tingkat kecemasan saja, maka kita perlu jabarkan di definisinya kecemasan dalam hal apa? Apakah cemas tertular infeksi? Apakah cemas terkena radiasi? Ataukah cemas terlalu dingin di dalam ruangan? Dan lain sebagainya. Nah, di definisi operasional ini merupakan kalimatmu sesuai lingkup yang kamu inginkan. Ini sebagai contoh, dia ingin melihat tingkat kecemasan pasien radiologi karena ini momennya COVID ya, maka definisinya tingkat kecemasan terhadap penularan infeksi COVID. Karena ini penelitiannya saat COVID. Kalau nanti kalian ya terserah kalian, definisi operasional ini nggak ada benar, nggak ada salah. Yang penting kalian definisinya jelas, tertuju spesifik di sesuai tujuan penelitianmu. Spesifik definisi operasional. Lalu ada parameter yang mau diukur bagaimana, alat ukurnya apa, termasuk bagaimana cara menyajikan datanya. Ya, jadi tiap variabel dijabarkan. Bisa berupa tabel seperti ini, bisa berupa paragraf seperti ini. Jadi ini contohnya alat desinfeksi otomatis. Alat desinfeksi otomatis itu kan ada banyak ya. Ada alat desinfeksi ruangan, ada alat dan desinfeksi alat, maksudnya desinfeksi modalitasnya, dan macam-macam. Nah, untuk skupnya penelitian ini, itu ruangan dan modalitas. Maka dijabarkan untuk desinfeksi ruangan dan benda di sekitar. Spesifikasi alatnya dijabarkan, dan sebagainya. Ya, sekali lagi, ini semua harus kalian tuliskan di proposal. Karena proposal ini merupakan pegangan kalian ketika nanti melakukan penelitian sesungguhnya. Jadi pegangan itu harus benar-benar bisa ditiru. Jangan sampai ada kalimat, loh Bu kan kita belum penelitian, mana tahu kita berapa ukuran selangnya, berapa ininya. Ya nggak bisa. Nah. Ibarat kata dia tuh resepnya. Jadi proposal kita tuh resepnya sebelum kita ke dapur bikin masakan. Jadi kita kumpulin dulu resepnya,
Kita tulis resepnya. Nah, resep ini yang kita pakai ketika membuat masakan di dapur atau di lokasi penelitian. Oke ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait bab 3 ini? Silahkan yang mau bertanya. Permisi Bu, mau bertanya Bu. Silahkan. Iya, silahkan Itu Mas. untuk tingkat kecemasan gitu harus dibuat lebih spesifik lagi ya Bu, kayak yang tadi itu Bu. Iya, jadi misalkan kecemasan tuh banyak ya Mas ya. Contoh, ingin mengukur kecemasan Kayak pasien misalnya gitu ya Bu. radioterapi misalnya. Ingin mengukur tingkat kecemasan pasien radioterapi. Nah, kita harus tanya dulu atau kita ramu dulu. Kita tuh ingin mengukur kecemasan dia terkait radiasi yang dia terima atau kecemasan dia terkait penyakit kanker yang dia rasakan atau kecemasan dia terkait waktu tunggu yang lama. Ya kan macam-macam ya kecemasan itu ya. Nah, kita spesifikkan ke pilih aja mau yang kecemasan yang mana. Gitu. Kayak teman-teman, semua kasus-kasus yang saya tampilkan baik di mata kuliah Medpen maupun mata kuliah Statistika Terapan itu adalah contoh penelitian yang sudah dilakukan kakak tingkat kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalian. Tetapi bukan berarti kalian diminta untuk melakukan penelitian yang sama seperti yang kita sampaikan di kelas. Ya, karena beberapa saya lihat, karena di statistika terapan ada studi kasus tentang teh dan susu misalnya, teh hijau sama teh hitam. Saya lihat judulnya banyak sekali mahasiswa yang ngambil perbandingan teh dan inilah itu kan seperti apa ya? Seperti tidak terlihat keterbaharuannya. Oke ya. Jadi di sini kami, saya, Bu Amel, Bu Alifatus, Bu Aisyah, itu ketika memberikan contoh, bukan berarti kalian meniru contoh tersebut. Karena masih banyak topik di luar sana yang bisa kalian ambil atau kalian teliti. Dan kalau teman kalian sudah mengambil penelitian itu, tolong jangan mirip-mirip ya, nak. Jadi kalau sudah diambil sama teman kalian dituliskan, ya kalian ambil judul yang lain lah ya. Jangan yang sama judulnya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Gitu ya. Jadi 6A, 6B, 6C, khususnya 6B, carilah topik yang kamu sendiri aja tertarik untuk mempelajari gitu. Jadi kalau kamunya sudah tertarik untuk mempelajari, maka orang lain pun juga akan menganggap penelitianmu bagus. Nah. Ini Pak Latihan hadir nggak ya? Pak Latihan? Halo, Pak Latihan hadir? Nggak ada.
Aprila Dwi Bayu, Azaria, oh sudah. Baik Nova, Hadir, Bu. oke. Desvinta Larasati, Yunike Priscilla Sugiarto, mana Yunike? Hadir, Bu. Oke. Inaya Amelia, Maria Meiliana, Hadir, Bu. Merlinda, Hadir, Ibu. oh iya. Michelle, Sadam Hamid, Hadir Ibu. Siti Revatina, Siti Revatinisa. Hadir, Bu. Oke. Ya, yuk. Ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Apa sudah mulai jelas? Sudah mulai yakin dengan topik-topik penelitiannya?